Salam, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, kita kembali bertemu di udara dalam satu kasih, satu tujuan untuk sama-sama memperbarui hidup kita dengan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita pada pagi hari ini adalah orang-orang yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan atas kasih setia penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bisa hidup, bisa bernafas, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memasuki hari yang baru dan sebelum kami beraktivitas, kami rindu Tuhan untuk kembali bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Persiapkanlah setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan kembali. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasal 7 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Kidung Agung 7 ayat yang ke-12. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan, mempersiapkan tanah hati. Nah, kitab Kidung Agung berisikan tentang nyanyian atau kidung yang diberikan kepada Israel, di mana Raja Salomo adalah penulisnya. Kitab ini menggambarkan kisah kasih antara Salomo dan Sulamit. Sulamit ini dikatakan gadis sulam. Sulamit digambarkan sebagai seorang gadis yang cantik parasnya, tetapi berkulit hitam karena ia bekerja di kebun anggur. Suatu ketika Salomo mengajak Sulamit berjalan-jalan ke kebun anggur di waktu pagi untuk memeriksa apakah pohon anggurnya bertumbuh dengan baik. Sebagaimana tanaman harus mengalami pertumbuhan supaya dapat berbuah, begitu pula kerohanian kita harus terus mengalami pertumbuhan. Proses pertumbuhan itu tidak terjadi sekejap, tetapi dari hari ke seharilah prosesnya. Faktor-faktor penting yang menunjang pertumbuhan antara lain adalah tanah yang baik. Sebelum ditanami, tanah harus terlebih dahulu diolah. Pengolahan tanah adalah proses di mana tanah digemburkan dan dilembekkan dengan menggunakan bajak atau garu yang ditarik dengan berbagai sumber tenaga. Itu bisa saja seperti tenaga manusia, hewan, atau mesin. Nah, melalui proses ini maka kerak tanah akan teraduk. Akibatnya udara dan cahaya matahari menyentuh tanah lebih dalam sehingga meningkatkan kesuburannya. Yesaya 28 ayat 23 sampai 24 di sana dikatakan, "Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikan dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur?" Saudaraku, arti daripada firman Tuhan ini adalah
selagi ada waktu dan kesempatan yang baik, marilah kita mempersiapkan tanah hati kita dengan baik. Sebab pertumbuhan iman sangat ditentukan oleh keadaan hati kita saat menerima firman Tuhan. Markus 4 ayat 8 di sana dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan di sana ada tertulis di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa menyediakan waktu banyak untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, atau menyiapkan tanah hati untuk ditaburi firman Tuhan, kerohanian kita tidak akan pernah bertumbuh dengan baik. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini ketika kita belajar untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini, kita pun juga harus ambil bagian untuk mempersiapkan tanah hati kita, supaya benih firman Tuhan yang kita dengarkan setiap pagi, setiap hari, bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi akan berbuah di tanah hati kita yang terbaik. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semuanya, dan hati kita siap untuk ditaburi firman Tuhan, berbuah dan berbuah. Saya akan tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa untuk renungan firman Tuhan yang hari ini boleh memberkati kami ya Tuhan. Kami rindu seperti pertumbuhan iman kami setiap hari dapat bertumbuh dengan baik. Bukan hanya bertumbuh tetapi berbuah. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami kembali supaya kami dapat belajar untuk mempersiapkan hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin tetap menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati kami supaya hati kami siap untuk terus diberkati benih-benih firman Tuhan, sehingga hidup kami berbuah dan semakin berbuah lebat. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, siap melakukan firman Tuhan dan siap menyambut hari yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.